Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan cerita soal Mauricio Gucci. Gucci itu yang punya brand Gucci ya. Ini Gucci, bukan Gucci yang ada di biasa rumah-rumah ya. Bukan, tapi ini adalah Gucci brand fashion asal Itali. Nah, ini adalah sejarah paling gelap di keluarga Gucci. Karena pemilik dari Gucci itu tiba-tiba meninggal, disikat sama bininya sendiri ya, karena harta. Nah, gimana kronologis dan ceritanya kenapa sampai bisa ke tahap tersebut, padahal pasangan ini itu pasangan paling manis di eranya, dinilai sama media tuh ini adalah pasangan paling romantis bisa dibilang, tapi ternyata harus berakhir dengan parah gitu ya. Tapi sebelumnya gue pengen minta maaf dulu sama lo semua, karena gue mungkin sudah sekitar semingguan sampai 1,5 minggu mungkin gak ngupload kasus. Terakhir gue itu ngupload curhat soal diary gue soal ngerokok gitu kan. Dan kali ini gue kembali lagi, tapi karena memang gue lagi ribet banget ngurusin pindahan gue ke rumah dengan keluarga kecil gue, semoga kan. Terus dan juga lagi ngurusin mau bikin studio kedua juga di rumah, kalau misalnya ada sewaktu-waktu gue harus syuting di rumah. Nah, maka dari itu, gue juga pengen ngasih lo saran atau ngasih lo input kalau misalnya lo lagi pengen nyari furniture yang bagus atau mumpuni lah atau keren lah secara in frame gitu ya. Nih, lo kalau lihat kan gue udah ganti meja nih ya dari Cahaya Lampu bisa dibilang. Ya emang nama tokonya Cahaya Lampu, tapi juga bikin furniture, tenang aja. Dan memang ini adalah studio juga karena dia bikinnya homemade. Lo bisa lihat meja gue ini itu sudah bisa dibilang kokoh banget ya. Jadi kalau lo goyangin tuh nggak goyang-goyang sama sekali, dan dibuat dari veneer juga. Jadi ini kayak teksturnya kayak kulit tapi keras, dan kakinya itu adalah kayu sungkai. Jadi udah kokoh banget, dan kabel manajemennya juga bagus banget di sini. Terus ada panel-panel lacinya juga. Ini ada hidroliknya, ada PR-nya, jadi aman banget, dan dibukanya juga nyaman banget, enak banget dipakainya, dan kelihatan banget meja lu tuh mahal dan crafted dan spesial banget aja buat lu, dan mungkin orang lain tuh nggak punya gitu meja yang sama lu. Jadi cocok banget buat komputer karena kokoh, kuat, dan urusan kabelnya jadi ngumpet semuanya, jadi benar-benar clean lah untuk studio baru gue yang kedua nanti gitu kan. Dan kalau misalnya lu suka dengan ya bisa dibilang project meja handmade ini, lu mau desain kayak apapun bisa juga, atau mau mirip sama gue juga boleh banget. Gue suka sekali dengan desainnya. Terima kasih banget sama Cahaya Lampu yang udah ngirimin gue. Dan lu bisa langsung cek aja IG-nya di @cahayalampu, atau lu bisa langsung hubungi nomor WA mereka. Nanti mereka akan bantu lu untuk adjust dan suggest kira-kira meja yang cocok sama lu dan kebutuhan lu tuh apa, dan bahan yang mau lu pakai tuh seperti apa. Yang pasti wooden look dengan veneer ini menurut gue kombinasi yang super mantep pol. Jadi sementara gue taruh di sini dulu sampai nanti rumah gue yang kedua itu udah jadi dan gue udah resmi menikah gitu. Jadi nggak kumpul kebo guys gitu ya. Tapi yaudah, itu aja. Terima kasih banget untuk Cahaya Lampu udah ngirimin meja ini sesuai dengan apa yang gue inginkan dan gue butuhkan. Kalau misalkan suka langsung cek aja di deskripsi di bawah. Dan langsung aja kita mulai kasusnya. Silahkan like, share, dan subscribe. Pasti follow gue di @rivaldosantoso, gue di Instagram, di Twitter. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Mauricio Gucci ini adalah seorang laki-laki yang punya peranan penting terhadap sejarah dari perusahaan Gucci, dan bisa dibilang menjadi orang yang akhirnya mengubah selamanya soal landscape perusahaan Gucci itu sendiri. Dan dia adalah orang yang lahir pada tanggal 26 September 1948 di Florence, Italia, sebuah kota yang identik banget dengan lahirnya banyak brand fashion asal Italia di sana, dan salah satunya adalah Gucci itu sendiri. Dia adalah anak dari Rodolfo Gucci, yang langsung anaknya dari Guccio Gucci, sang pendiri brand Double G alias Gucci. Rodolfo Gucci sendiri itu adalah aktor dan juga pengusaha terkenal asal Italia yang mewariskan tahta dari House of Gucci alias brand Gucci, dan punya nama panggung dulu terkenal itu dia Mauricio de Ancura namanya. Dan nama panggung inilah yang akhirnya dia berikan kepada anaknya, sehingga anaknya namanya tuh Mauricio Gucci. Gucci sendiri tuh sebenarnya awalnya tuh adalah brand yang terkenal dengan membuat koper dan segala macam briefcase, karena kan dulu era-era tersebut orang masih pada bawa briefcase yang gede-gede banget gitu kan, dan sekarang tuh jadi tablet, komputer, dan segala macam. Tapi intinya mereka berkembang terus secara fashion dan akhirnya menemukan warna identik mereka, yaitu stripe hijau merah gitu, dan akhirnya sekarang terkenal dengan hypebeast-hypebeastnya gitulah ya. Balik lagi ke Mauricio Gucci. Mauricio Gucci ini dari kecil pun memang sudah cinta dengan industri fashion. Dia cinta sama pekerjaannya, dia cinta juga sama yang namanya brand Gucci yang tentunya punya keluarganya. Makanya dari muda, sekitar usianya ke-15 itu dia udah mulai menjajal pekerjaan di perusahaan Gucci, tepatnya di ruang packing atau ruang pembungkusan produk-produk Gucci yang akan dijual.
Dan lalu dia berkembang terus, jabatannya naik terus, sehingga tahun 1972 Mauricio ini pindah ke New York untuk kerja di perusahaan keluarganya, yaitu Gucci, yang punya cabang di New York. Dan pada saat itu dia tuh bekerja di bawah kepemimpinan pamannya, yaitu adalah si Aldo Gucci, nama gue sendiri ya. Dan pada tahun yang sama, Mauricio ini menikah dengan Patrizia Reggiani, seorang sosialita, anak dari pebisnis cukup kaya juga, yang keduanya bertemu di tahun 1970-an di sebuah pesta brand Gucci dan jadi dekat lalu memutuskan menikah di tahun 1972. Walaupun sebenarnya pernikahan keduanya itu mendapatkan beberapa pertentangan dari keluarga maupun dari ayahnya Mauricio, yaitu adalah Rodolfo Gucci, karena Rodolfo tuh merasa bahwa Patrizia ini kayaknya pengen nikahin anaknya tuh cuman pengen kekayaan, pengen duitnya doang, dan nama Gucci di belakang namanya dia doang gitu kan. Tapi akhirnya keduanya berhasil menikah di tahun 1972 atas dasar perjanjian antara Rodolfo dan Mauricio gitu ya pembagian harta dan segala macam. Dan akhirnya mereka berdua menikah dan diberikan 2 buah hati yang sama-sama perempuan, yaitu adalah Alessandra dan Allegra Gucci. Dan hidupnya juga semakin naik selaras dengan pekerjaannya di perusahaan Gucci. Lalu dia diberikan apartemen mewah juga sama ayahnya di Olympic Tower pada tahun 80-an. Sebuah gedung mewah di New York sebenarnya itu Olympic Tower tuh, yang dibangun oleh Aristotle Onassis, seorang pebisnis super kaya asal Argentina. Dan pasangan Mauricio dan Patrizia ini juga dinilai sebagai pasangan yang paling indah di dunia oleh beberapa media pada saat itu. Dan bisa dibilang kisah kenal mereka berdua juga cukup manis saat diceritakan sama Mauricio, karena Mauricio sempat cerita bahwa dia cinta sama Patrizia itu dari pandangan pertama. Bahkan si Mauricio ini sempat cerita juga bahwa di sebuah pesta dia tuh langsung ngomong sama temennya itu kira-kira wanita yang pakai baju merah tuh sokap sih. Cantik banget gitu katanya, kayak Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor sendiri itu adalah seorang artis yang cukup terkenal di era 50-60-an. Harusnya kalau lu mungkin nontonin klasik-klasik movie-nya Amerika, harusnya lu tahu banget bahwa Elizabeth Taylor tuh cantik banget. Dan menurut si Mauricio, si Patrizia ini mirip sama Elizabeth Taylor. Makanya akhirnya kenalan dan nikah. Dan lalu setelah pernikahan tersebut, si Patrizia tentunya langsung diberikan jabatan di kerajaan Gucci dan menjabat sebagai ketua penasehat di perusahaan tersebut untuk kebijakan-kebijakan strategis bisnis dari Gucci. Tapi hubungan keduanya sebagai pasangan yang indah, yang romantis, luar biasa, ini mulai berubah saat Rodolfo Gucci ini, sang ayah dari Mauricio, ini meninggal pada tahun 1983. Karena setelah Rodolfo meninggal, Mauricio yang langsung mewariskan saham Rodolfo Gucci itu sebesar 50% dan seluruh kekayaan Rodolfo ini langsung memulai sebuah serangan untuk mengambil seluruh sisa saham yang ada di tangan pamannya, yaitu Aldo Gucci. Dan usaha untuk menyingkirkan pamannya dari tata perusahaan Gucci itu ngebuat Mauricio itu akhirnya jadi banyak turun ke persidangan untuk menyingkirkan Aldo Gucci. Sampai akhirnya usaha tersebut berhasil dilakukan dengan cara membuat investment banking corp bernama Investcorp asal Bahrain itu berhasil ngebeli saham Aldo Gucci senilai 135 juta US dollar. Lalu setelah dia menjadi satu-satunya nama Gucci yang ada di perusahaan Gucci, dia tuh mulai kehilangan rasa kepemimpinannya pada sekitar tahun 1980-an setelah ayahnya meninggal. Dan dari situlah dia menghabiskan mulai banyak uang untuk gaya hidupnya dan membuat brand Gucci jadi mulai kehilangan kemewahannya dan mulai kalah dari nama-nama brand lain yang baru seperti Prada dan lain-lain. Maka dengan strateginya yang salah, Gucci itu mulai mengalami kerugian yang sangat besar dari waktu ke waktu. Sehingga akhirnya orang-orang yang terkait dengan direksi brand Gucci itu memaksa Mauricio itu untuk bisa menjual sisa sahamnya untuk menyelamatkan Gucci dari kehancuran. Karena bisa dibilang butuh pemimpin baru atau presiden baru untuk perusahaan Gucci. Nah, selagi Gucci merugi pun, kehidupan keluarga Mauricio dan Patrizia juga semakin berantakan karena Mauricio itu mulai nggak punya waktu buat keluarganya. Dan karena muak juga sama Patrizia yang selalu protes soal kebijakan Mauricio di perusahaan Gucci yang bikin perusahaan terus merugi dan jadi nggak punya waktu juga buat dia, akhirnya Mauricio tuh merasa muak dengan seluruh komplain dan protes dari Patrizia. Lalu akhirnya pada tahun 1985, dia tuh pada suatu malam bilang sama anak perempuannya yang pertama, dimana katanya dia tuh bakal ada bisnis trip ke Florence dan ternyata itu adalah usahanya untuk kabur dan akhirnya nggak pernah kembali lagi utuh tinggal bersama Patrizia. Dan setelah perusahaannya makin merugi diikuti keluarganya mulai berantakan dan dia juga kabur dari rumah keluarganya, makanya mau nggak mau dia akhirnya menjual sisa sahamnya ke Investcorp secara penuh senilai 150-200 juta US dollar di tahun 1993 yang kalau dikonversikan sekarang ini bakal gede banget, sekitar mungkin 500 jutaan. Dan akhirnya membuat brand Gucci tidak lagi dimiliki oleh keluarga Gucci secara seutuhnya. Dan akhirnya
Muncullah orang dari Tom Ford yang akhirnya menjadi creative director dari brand Gucci dan akhirnya brand Gucci kembali naik lagi tanpa ada embel-embel nama keluarga Gucci di dalamnya. Tapi dengan mundurnya Mauricio ini membuat Mauricio itu otomatis jadi super kaya raya banget dengan uang penjualan saham dia tersebut sekitar 150 sampai 200 juta US dollar, itu gede banget. Dan sejalan dengan pisahnya dia dengan Patricia, Mauricio juga ternyata sudah menjalin hubungan baru dengan seorang wanita muda bernama Paola Franchi. Teman kecil Mauricio yang sebenarnya ikut hadir di pernikahan Mauricio dan juga Patricia dan tinggal di apartemen mewah di Corso, Venezia, Milan bersama dengan Mauricio. Dan setelah akhirnya bisa memfinalisasi perceraiannya alot dengan Patricia karena Patricia itu sebenarnya nggak rela cerai dan hartanya harus dibagi nanti ke Paolo Franchi, ya tapi akhirnya perceraiannya mau nggak mau juga berhasil selesai di tahun 1994. Dan Mauricio itu berencana untuk menikahi Paola Franchi ini dengan pembayaran setiap tahun kepada Patricia itu lebih dari 3 juta pound sterling. Walaupun ternyata mahar sekitar 3 juta pound sterling tersebut itu masih ditolak sama Patricia karena menurut Patricia ini terlalu murah dan angka 3 juta itu adalah sebuah penghinaan untuk orang sekelas dia. Luar biasa sekali ya, 3 juta tuh kalau beli bakso 3 juta pound sterling itu satu rumah penuh, Jack. Nggak berhenti-berhenti tuh hujan bakso ya. Dan karena Patricia juga punya ketakutan lainnya, di mana dia takut banget kalau hartanya Mauricio ini nanti bakal dibagi-bagi dan turun ke pacar barunya si Mauricio yaitu Paola Franchi. Dan mungkin aja katanya dua anaknya itu bakal kehilangan warisan ketika Mauricio dan Franchi menikah lalu punya anak. Dia takut banget anaknya tuh nggak dapat warisan seutuhnya gitu. Maka dari seluruh ketakutan tersebut dan ketidakterimaannya dia dengan pembiayaan 3 juta pound sterling setiap tahun itu, dia mulai merencanakan sebuah rencana tergelap di sejarah keluarga Gucci. Patricia mulai mencari seseorang yang bisa membantu dia untuk menyingkirkan Mauricio sebelum Mauricio ini menikah dengan Franchi. Bahkan 2 kali dia tuh nanya ke tukang bersih-bersihnya untuk membantu dia nyelesain si Mauricio secara utuh. Bahkan dia konsultasi juga ke pengacaranya soal dampak apa yang terjadi kepada warisan kalau dia sampai ketahuan menyingkirkan suaminya secara terencana. Rencana ini pun diceritakan oleh Patricia ke teman baiknya juga yang dia temui di tahun 70-an sebenarnya dan sudah berteman baik akhirnya, yaitu adalah Giuseppina Auriemma yang biasa dipanggil Pina. Pina sendiri adalah orang yang ingin bantu Patricia untuk menulis buku soal Patricia dan hubungannya dengan Mauricio Gucci. Dan keduanya akhirnya tinggal bareng pada tahun 1994 untuk menyelesaikan buku ini. Dan pada proses inilah Pina dimintai oleh Patricia untuk mencari orang yang bisa menyingkirkan Mauricio untuk selamanya. Lalu ternyata secara cepat si Pina yang juga lagi kelilit utang ini menjadi sebuah act of depression-nya dia. Dimana dia akhirnya mencari orang yang bisa mengabulkan rencana dari si Patricia dan akhirnya berhasil kontak dengan seseorang bernama Ivano Savioni. Seorang porter hotel di mana Patricia tuh selalu nginep saat sedang ada di Milan. Yang juga katanya sedang butuh duit gitu, jadi mau ngelakuin apapun. Jadi kayaknya orang ini pasti mau bantu nih menurut Pina. Dan akhirnya dengan cepat si Savio ini berhasil menemukan orang yang tepat bernama Orazio Cicala dan bernegosiasi soal harga dari aksi untuk menyingkirkan Mauricio dengan harga itu sekitar 365.000 US dollar dengan DP sekitar 25% yang harus dibayarkan di muka terlebih dahulu. Yang katanya itu dibayar secara paksa oleh Patricia yang sebenarnya masih galau akan aksi ini sebenarnya. Lalu akhirnya setelah proses tersebut, pada sebuah pagi, pukul 8.30, tanggal 27 Maret 1995, seorang penjaga pintu dari Via Palestro 20 Milan, yang adalah lokasi kantor privat dari Mauricio Gucci bernama Giuseppe Onorato yang menjaga pintu itu melihat Mauricio seperti biasa pagi-pagi datang jalan kaki, membawa majalah dan juga berkata selamat pagi kepada Giuseppe Onorato. Lalu tiba-tiba setelah ungkapan selamat pagi itu ada sebuah tangan yang menodongkan senjata dan tiba-tiba bunyi dor 4 kali yang diarahkan ke belakang kepala Mauricio. Dan akhirnya setelah keempat kalinya itu, Mauricio langsung terjatuh ke lantai. Giuseppe yang shock dan gak percaya pada saat itu, nyangka itu hanya sebuah bercandaan gitu ya. Sekilas aja gitu di otak dia. Sampai akhirnya pelaku melihat matanya si Giuseppe yang mencoba membantu Mauricio dan ternyata juga kena tuh. Sebanyak 2 kali di tangannya. Lalu sang pelaku langsung pergi kabur menggunakan mobil yang sudah standby untuk membawa kabur si pelaku ini setelah melakukan aksi tersebut. Giuseppe yang udah terluka pada saat itu mencoba tetap membantu si Mauricio dan ngangkat kepalanya dan ditidurinlah di pahanya sampai akhirnya meninggal di pangkuannya sendiri.
Sampai akhirnya polisi dan ambulans datang ke TKP dan Mauricio ternyata itu meninggal di tempat karena luka yang fatal. Pada saat itu kasus ini dianggap sebuah aksi dari kompetitor bisnis maupun aksi dari mafia karena tahun-tahun tersebut juga masih kental banget sama mafia. Tapi sayangnya memang polisi berasumsi bahwa sepertinya nggak ada bukti finansial yang jelas dan politik yang jelas untuk menuduh para kompetitor maupun mafia dari aksi tersebut. Dan selain menaruh kecurigaan terhadap kompetitor bisnis maupun mafia, polisi juga menaruh kecurigaan pada anggota keluarga Mauricio memang hubungannya sudah tidak baik. Dan selain itu juga menaruh kecurigaan kepada mantan istrinya Mauricio, yaitu adalah Patricia. Karena setelah meninggalnya Mauricio, si Paula Franchi ini yang sudah berhubungan cukup lama dengan Mauricio dan tinggal lama di rumahnya Mauricio ini langsung diusir oleh sebuah surat pengusiran dari anaknya Mauricio. Dan beberapa jam setelahnya, Patricia ini langsung kembali lagi ke rumah di mana Paula Franchi dan juga Mauricio itu tinggal. Jadi tiba-tiba rumahnya tuh dihak milik gitu bisa dibilang. Dan inilah beberapa hal yang akhirnya membuat polisi itu tuh jadi curiga gitu sama Patricia yang langsung disebut sebagai Black Widow oleh media Italia karena kecurigaan tersebut. Tapi karena nggak ada bukti yang cukup konkret dan solid untuk bisa mengaitkan Patricia kepada aksi terhadap Mauricio di hari itu, kasus ini akhirnya membeku selama 2 tahun dengan proses investigasi yang terus berjalan. Dan akhirnya, pada tanggal 8 Januari 1997, ada sebuah telepon ke kepolisian soal laporan Savioni, sang porter hotel yang lagi nyari orang buat ngancem si Patricia buat ngelunasin duit 75% yang sudah disepakati dan belum dibayar ternyata sama Patricia. Dan laporan inilah yang akhirnya ngebuat polisi itu langsung menyelidiki si Savioni ini dan pura-pura menjadi orang yang tertarik dengan tawaran Savioni buat ngancem si Patricia. Dan diam-diam itu menelpon si Savioni dan merekam percakapan antara Savioni dan polisi undercover tersebut. Dan setelah mendapatkan seluruh pengakuan langsung dari aksi penyamaran polisi dan dapat seluruh bukti dari percakapan Savioni, akhirnya pada tanggal 31 Januari 1997, Patricia, Pina, Savioni sang porter hotel, Cicala, dan Benedetto Seraulo itu langsung ditahan dan divonis. Dari penangkapan inilah terbuka semua peranan masing-masing dari beberapa orang tersebut. Pina itu sebagai penghubung, Savioni sebagai maklar kasusnya, lalu Cicala sebagai supir di hari aksi tersebut, dan Benedetto sebagai sang eksekutor di hari itu. Persidangan pun jadi panas saat si Pina dan Patricia yang tadinya adalah teman baik sahabatan itu jadi saling tuduh dan mengatakan bahwa Patricia tuh sebenarnya nggak mau ngelakuin itu, tapi karena di blackmail sama Savioni yang adalah suruhan Pina, jadi mau nggak mau akhirnya membayarkan uang yang diminta Savioni untuk melaksanakan aksi di hari tersebut. Dan begitupun sebaliknya Pina mengatakan bahwa Patricia lah yang menyuruh dia untuk mencari orang yang bisa melakukan aksi kepada Mauricio. Tapi beberapa bukti yang memberatkan Patricia pun mulai bermunculan. Mulai dari diary Patricia di tanggal 27 Maret 1995 tepat pada hari Mauricio ini meninggal yang berisikan kata Paradisos alias surga yang mengindikasikan kesenangan atas meninggalnya Mauricio. Bahkan nama Paradisos ini mau dia pakai nih, dipakai sama Patricia buat nama villa barunya yang baru dia beli sebagai sebuah simbol kebebasan dan kejayaan yang dia dapatkan dari meninggalnya Mauricio. Selain itu ada juga rekaman di mana Patricia tuh sempat memberikan voice note kepada Mauricio lewat telepon dengan nada mengancam dan diakhiri dengan kata for you hell is yet to come. Bisa dibilang ini lo bentar lagi bakal celaka nih. Neraka tujuan lo nih gitu kata si Patricia. Yang akhirnya menjadi sebuah indikasi kuat bahwa Patricia itu akan melakukan hal fatal kepada Mauricio demi harta dan kekayaan. Atas bukti-bukti inilah akhirnya sang Black Widow, si Patricia Reggiani dan seluruh kru yang terlibat pada hari aksi tersebut divonis pada tahun 1998. Di mana Seraulo sebagai eksekutor divonis seumur hidup sekitar 30 tahunan, Pina dan Savioni sebagai maklarnya itu dituntut selama 25 dan 26 tahun, Cicala sebagai supir pada hari itu divonis 29 tahun dan Patricia juga mendapatkan vonis sebagai perencana atau mastermind-nya selama 29 tahun. Dan Patricia sendiri akhirnya menjalani program pembebasan kerja pada tahun 2014 setelah 16 tahunan mendekam di penjara dan bekerja di sebuah firma berlian. Walaupun firma tersebut akhirnya mendapatkan backlash karena kenapa firma ini mau memberikan sebuah pekerjaan ke Patricia Reggiani yang notabene itu punya track record kriminal. Patricia sendiri tetap mengalami konflik dengan kedua anaknya yang gak mau bayar uang kewajiban dari perceraian dia dengan Mauricio yang sekitar 3 juta pound sterling tersebut.
Dan ya memang karena anak-anaknya juga kecewa kenapa Patricia tuh bisa melakukan hal tersebut gitu, menghilangkan nyawa ayah mereka. Dan menjadi sebuah sejarah yang sangat gelap di keluarga Gucci. Makanya anaknya nggak mau bayarin seluruh uang-uang kewajiban tersebut. Dan sekarang Patricia diminta untuk membayarkan kompensasi juga terhadap Honorato yang pada saat itu menjaga pintu dan terluka juga di tangan. Karena sampai hari ini si Honorato ini masih mengalami dampak fisik ya. Tangannya itu luka, jadi sampai sekarang masih sakit katanya. Tapi sampai detik ini uang kompensasi senilai 142.000 pound sterling itu belum juga diterima oleh Honorato. Padahal si Patricia ini udah bilang bahwa dia punya, ya bisa dibilang punya keinginan untuk membayar kompensasi tersebut. Tapi sampai detik ini belum dibayarkan. Karena pada saat Reggiani ini masih di penjara kan ibunya megang duit si Patricia. Nah ibunya ini nggak pernah mau bayar si Honorato ini karena dia nggak mau aja bayar gitu. Nah setelah ibunya meninggal semua uangnya kan udah balik lagi ke Patricia Reggiani. Nah Patricia ini tetap bilang mau bayar tapi juga sampai detik ini belum bayar. Padahal si Honorato ini jadi nggak bisa kerja, udah cukup tua juga dan tetap mengalami dampak penyakit fisik yang terjadi dari hari aksi tersebut. Padahal nih si Patricia Reggiani ini itu udah dapat duit asuransi dari Mauricio Gucci sebesar 1,47 juta US dollar. 1,47 juta US dollar itu gede banget. Padahal pada faktanya si Patricia Reggiani adalah orang di balik kematiannya Mauricio Gucci. Tapi dia tetap bisa mendapatkan asuransinya. Itu dia kenapanya si Patricia ini udah konsultasi dulu sama lawyer dan mengurus segala sesuatunya untuk kalau misalnya ada apa-apa atau ketahuan, dia tetap bisa ngedapetin seluruh uang dari Mauricio Gucci, setidaknya uang asuransinya. Uang asuransi gede banget, 1 juta coy. Mau berapa? 100 miliar, 1 T, gila. Gede banget ya. Tapi itulah dia, sebuah sejarah gelap yang terjadi di keluarga Gucci. Yang kalau lu menonton nanti filmnya ada di House of Gucci yang rilis di bulan November. Itu pemerannya adalah Lady Gaga. Ada juga si pemerannya Kylo Ren juga tuh, si Adam. Ada Al Pacino juga. Banyak juga aktor-aktor terkenal lainnya. Walaupun sebenarnya film ini masih menjadi sebuah polemik juga ya bagi keluarga Gucci ya. Karena keluarga Gucci nggak suka sama beberapa fakta yang dihadirkan lewat film tersebut. Tapi itulah dia sebuah biopic soal Mauricio Gucci dan juga Patricia Reggiani yang menjadi sebuah keluarga yang menjadi titik kelam dari keluarga Gucci. Dan mewarnai betapa kelamnya beberapa brand asal Prancis atau asal Eropa seperti Versace dan segala macam. Dan itulah dia sejarah dari Mauricio Gucci yang menurut gue karena harta, karena uang, karena kegelapan mata melihat harta dan kekuasaan, akhirnya kejadian ini terjadi. Hanya cuman karena duit. Pasangan hidup lu bahkan bisa membuat lu hilang pergi entah kemana selamanya hanya demi uang guys. So itulah dia kasus yang harusnya bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa terus merasa cukup pada sebuah hal supaya kita tuh gak selalu greedy dan pengen lebih terus. Karena rasa cukup kadang-kadang itu penting banget buat membuat hidup kita tuh punya titik poin yang bisa kita tuju. Ada titik maksimalnya. Karena kalau lu terus merasa tidak cukup, suatu saat mungkin lu akan menghalalkan segala cara untuk mencapai titik tersebut. Makanya pada sebuah kehidupan yang hakiki, rasa cukup itu harus ada. Supaya kita tetap bisa bahagia dan tetap cukup dalam segala hal dan tidak kekurangan. So itulah pesan akhir dari gue yang sudah mau menikah ini. Tapi terima kasih untuk supportnya semua. Akhirnya gue bisa kembali lagi in frame. Kalau misalnya gue ada salah-salah kata, kalian bisa revisi gue di kolom komentar. Tapi terima kasih yang sudah nemenin sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas, yang kita kupas di lain waktu yang masih terjadi di seluruh dunia ini. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.